Pembunuh cahaya. Part 10. Pada akhirnya Saira tidak tahan harus terus berdiam diri di rumah Leo yang begitu besar dan lengang, apalagi sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa Leo akan pulang hari ini. Dia akhirnya memutuskan untuk mengambil resiko, karena dia sangat butuh melepaskan semua permasalahannya di rumah kaca. Dari dulu, Saira sudah terbiasa kabur dan merenung di rumah kaca ketika pikirannya kalut. Kadangkala Saira menghabiskan waktunya dengan merawat tanaman-tanamannya, mencurahkan kasih sayangnya dan mengalihkan perhatiannya. Sebelum menuju ke rumah kaca, Saira mampir ke Garden Cafe dan menghela napas sedikit senang dengan aroma khas yang menenangkannya dari kafe ini. Kafe ini penuh dengan aroma rempah yang nikmat, bercampur harumnya kue yang baru keluar dari panggangan. Suasananya damai, seperti di rumah. Saira melangkah menuju sebuah sudut yang nyaman, di dekat rumpun bunga anggrek putih dengan bercak keunguan yang indah, hasil dari rumah kacanya. Suasana kafe tampak ramai dengan para pelayan yang lalu lalang melayani pengunjung, mungkin ini karena tepat saat jam makan siang. Albert sendiri yang mendatanginya, lelaki itu tampaknya sudah melihatnya dari jauh dan kemudian menembus kesibukan kafe untuk menghampirinya. Pengantin baru ada di sini lagi. Albert tertawa, apa yang kau lakukan di sini, Saira? Saira tersenyum kecut, berusaha tampak ceria, aku membutuhkan teh hijau untuk menambah semangatku. Segera datang. Albert mengedipkan sebelah matanya. Apakah kau ingin teman minum teh? Ada pastry apel dan keju yang baru keluar dari oven. Saira menganggukkan kepalanya. Aku mau. Gumamnya. Lalu duduk merenung dan menunggu. Apa yang harus dilakukannya untuk menghadapi perkawinannya? Apa yang harus dilakukannya kepada Leo? Bagaimana mungkin cinta yang begitu lembut dan pekat bisa berubah begitu cepat menjadi kebencian yang menyayat? Saira begitu penuh dengan pertanyaan yang ingin dilemparkannya kepada Leo. Tetapi jangankan untuk bertanya, untuk berbicara pun sepertinya lelaki itu sama sekali tidak memberinya kesempatan. Sebenarnya apa yang diinginkan Leo dari pernikahan ini? Teh hijaunya kemudian datang, disajikan dalam cangkir mungil berwarna putih yang masih mengepul dan beraroma teh yang khas dan harum. Bersamaan dengan itu, sepiring pastry yang masih panas yang menggiurkan disajikan bersama. Saira meneguk tehnya, dan menikmati rasanya. Begitu pahit tanpa gula, tetapi ketika indera penciumannya bekerja, aromanya yang nikmat memberikan rasa tersendiri ke indera pencecapnya. Sehingga kepahitan itu berubah menjadi rasa yang khas yang selalu dirindukan oleh lidahnya. Saira teringat akan filosofi Albert tentang teh hijau, dan dia tersenyum. Teh hijau mengingatkan Leo akan rahasia sebuah rasa yang harus menunggu saat yang tepat. Menyibak lapisan demi lapisan untuk menemukan apa sebenarnya yang tersembunyi di baliknya. Ponselnya berbunyi tiba-tiba membuat Saira tersentak dari lamunannya. Diangkatnya ponsel itu ketika tahu bahwa Andre yang menelepon. Halo Andre. Katamu kau akan segera datang kemari, dan aku cemas karena kau belum tiba juga. Aku mampir di Garden Cafe untuk makan siang. Jawab Saira sambil tersenyum miring. Teh hijau lagi. Andre tergelak. Aku tidak pernah tahu tentang obsesimu meminum teh hijau di saat makan siang entah panas atau hujan. Menurutku minum soda yang paling enak. Soda tidak baik untuk kesehatan. Saira mengernyit, membuat tawa Andre semakin keras. Oke Saira, lekaslah datang, dan aku ingin kau menceritakan semuanya secara langsung. Andre sudah menunggu. Meskipun tampak santai, lelaki itu tegang dan kelihatan sekali sangat mencemaskan Saira. Bagaimana keadaanmu? Andre menarikkan kursi bagi Saira untuk duduk, sesuatu yang tidak pernah dilakukannya sebelumnya.
Aku baik-baik saja. Saira berusaha tersenyum tegar, tetapi perasaanku tidak. Lanjutnya serak. Andre menatap Saira dan mengernyitkan keningnya, kau baru 2 hari menikah dan Leo sudah bersikap seperti ini. Kalau begini aku jadi menanyakan motivasinya menikahimu. Andre menatap Saira hati-hati, apakah mungkin dia sedang berusaha menjebakmu dalam pernikahan ini Saira? Menjebakku? Saira menatap Andre dengan bingung, tetapi kenapa? Demi alasan apa? Aku tidak tahu. Andre mengangkat bahunya, semula aku sempat curiga dengan sikap Leo yang mendekatimu dengan begitu intens dan cepat, bahkan kemudian melamarmu padahal hubungan kalian baru semumur jagung. Lelaki itu duduk di kursi depan Saira dan menghela napas panjang. Tetapi aku melihat betapa kau mencintainya, dan aku berpikir bahwa kau sudah menemukan belahan jiwamu. Hati Saira terasa sakit mendengar kata-kata Andre, itu sama seperti yang dikatakan Leo kepadanya dulu sebelum menikahinya. Bahwa Saira adalah belahan jiwanya, bahwa Leo tidak perlu berlama-lama lagi menunggu untuk menikahinya karena dia tahu pasti dia sudah menemukan belahan jiwanya. Tetapi tentunya seseorang tidak akan bersikap kasar dan penuh kebencian kepada belahan jiwanya bukan? Aku akan mencari tahu Saira. Aku tidak rela kau diperlakukan begini tanpa tahu alasannya. Saira menghela napas panjang, tetapi jangan berkonfrontasi dengan Leo, Andre, dia sepertinya menuduh kita menjalin affair di belakangnya. Itu konyol. Andre menghela marah, kalau dia tahu yang sebenarnya dia akan malu karena pernah menuduhmu. Saira memalingkan muka, menahan tangisnya yang hampir tak terbendung. Aku mencintainya, Andre, sangat mencintai Leo, tidak pernah aku merasakan perasaan ini sebelumnya kepada lelaki manapun. Tapi, suara Saira serak, dia menelan ludah dengan susah payah. Menahan sesak di dadanya, sebutir air mata bergulir dari matanya, tanpa dapat dia tahankan. Andre menatap Saira yang menangis, lalu mendekatinya, dan berdiri di sebelah Saira, lalu memeluk Saira yang masih duduk di kursi, tampak begitu rapuh dan lelah dengan kesakitannya. Oh sayangku, kasihan sekali dirimu, sayang. Andre memeluk Saira, dan Saira menumpahkan segala tangisannya di sana, di pelukan lelaki yang sudah dikenalnya sejak kecil. Yang sudah dianggapnya sebagai saudara kandungnya sendiri.